panen anggur mergo tanemane akeh digondeli. Wis nganggur malah kakean coli. Oke guys, kembali lagi di konten kesalahan berpikir. Pergi sana. Oke, lihat ini pakaiannya sudah keren kayak gini. Apa namanya? Profesor pendidikan. Pendidikan apa ini? Hukum. Berarti nanti kalau kita kena kasus ada yang backingin Anda dong. Bela diri sendiri. Oke guys, karena di video sebelumnya kita agak canggung, agak jaim. Ya, maaf saja guys, karena kita berpermulaan untuk karena sebenarnya kita masih jaga image biar tidak dikira gila oleh tetangga ya. Tapi sekarang kita all in aja. Langsung. Oke, hari ini kita bahas apa, Dika? Bahas tentang warung bekicot yang magetan. Sherlock tak parah. Waduh, jangan dong. Oke, kita akan membahas tentang ini sih, pendidikan. Karena Anda memakai ini nih tentu sih harus tentang pendidikan dong. Apalagi pendidikan di Indonesia kan bertemakan kebanyakan tentang apa Muslim. Indonesia kan. Jadi menurut kamu sekolah-sekolah ini tidak sesuai standar yang bagus ya berarti? Kamu enggak lah. Kan kebanyakan masyarakat Indonesia kan warganya kan Muslim. Pendidikan kita sangat bagus kan setelah lulus. Kan banyak sekolah swasta yang Muslim, swasta yang ada Kristen. Sekolah Konghucu nggak ada ya? Sekolah Buddha juga nggak ada yang murid-muridnya pakai baju yang kuning itu yang kayak mau haji itu. Tapi itu nanti masihnya ke Shaolin. Muridnya botak-botak jago kungfu. Tapi memang belum ada ya kayak di Indonesia ya. Tapi kalau di Cina mesti ada banyak. Kalau tawuran sama orang-orang pesilat kan keren. Salto-salto. Iya. Wah, kungfu. Aku bisa kungfu. Kamu bisa? Aku kungfu. Terus yang silat atraksi dilindes mobil. Oke. Kita belum membahas untuk sekolah-sekolah yang negeri atau swasta ya. Kita ini bahas yang gerilya atau apa? yang banyak kasus yang terjadi di baru-baru ini. Iya. Kita nggak tahu ya, pesantren itu dalam pemerintahan Indonesia ini tercatat atau tidak, kita nggak tahu ya. Cuma tapi kan pastinya juga swasta sih, nggak negeri. Tapi kan swasta kayak seumpama dibuat daftar kerja gitu, kita ke PT Pertamina, kamu sekolahnya apa dulu? Pesantren Pak. Hah? Pesantren? Belajar apa kan bersana? Kita kan nggak relevan kan? Iya. Nanti kan nggak bisa kayak, ini bagaimana pengolahan minyak mentah menjadi bensin dan yang lain-lain. Kan nggak bisa cuma percayakan pada Allah. Kan nggak bisa. Kan semua kan ada prosesnya. Memang semua milik Allah, tapi kan ya gimana ya, nggak tahu. Tapi kan lulusan pesantren kan mesti nggak harus ke tambang bro, mesti kan jadi ustaz, jadi tokoh-tokoh agama. Kata siapa? Loh, emang harusnya kan gitu. Yang jaga tambang kan ormas. Kayak baru-baru ini aja. Loh kan tujuannya pesantren kan membentuk akhlak yang baik, perilaku baik. Baru tahun-tahun ini saja saya menyesal tidak ikut ormas. Jadi tidak bisa ikut jaga tambang. Waduh. Kalau gitu saya kuliah ikut ormas. Menyesal sekali. Oke. Kenapa, Dik? Berarti ini judulnya apa ya? Judul hari ini apa, Dik? Pondok pesantren perlu dibatasi. Dari segi semuanya. Dari yang akhir-akhir ini kan pondok pesantren banyak penyelewengan seperti
kasus asusila, dinikahi oleh gurunya sendiri, poligami. pembulian. Hah? Hmm, Pembulian. Jadi maksud kamu ada pesantren yang tempatnya untuk menampung perempuan muda agar bisa dinikahi orang-orang kaya. udah, kamu tidak tahu. Banyak Oke. lah. Karena akhir-akhir ini beritanya banyak seperti itu ya. Jadi citra pondok pesantren sendiri itu sudah agak aneh sih. Benar. Gak dipercaya di masyarakat sih sebenarnya. Agak kurang. Iya, udah agak kurang sebenarnya. Kurang. Jadi di tempatmu ada nggak di pondok pesantren yang isinya orang yang wow gitu? Kalau di pasmu nggak ada sih. Karena Yang kebanyakan yang benar. orang-orangnya udah berpendidikan, bro. Tapi kenapa saya sholat di masjid Anda langsung dipel? Itu kan beda, Jay. Beda. Iya kan, kasus yang baru-baru ini ada orang pemudi ya berarti, remaja putri itu dinikahi oleh gurunya sendiri, dan yang satu lagi orang yang dibully di pondok pesantren dan akhirnya meninggal, dan beberapa pelaku udah dimasukin penjara sih. Jadi menurut kita pondok pesantren sekarang ini perlu peninjauan kembali. Kalau dulu kan pondok pesantren itu konsepnya baik. Iya. Itu kan ada orang-orang kaya dulu, haji-haji itu kan dulu konglomerat kan punya sawah banyak, daripada dikerjain orang yang kurang amanah gitu kan. Terus ya mempekerjakan lah santri-santrinya gitu. Jadi santri-santrinya kan masuk pondok pesantren itu punya jiwa untuk bertahan hidupnya tinggi, ingin belajarnya tinggi dan amanah. Konsepnya dulu kan bagus gitu. Iya. Tapi saking kesini agak kurang. Dulu santri-santri masuk pesantren itu kan diajari agama, Akhlak tapi yang baik. nah iya, nggak cuma belajar agama terus bilang ke orang, wah saya ini ahli kitab ini, terus panggil saya ini, itu kan enggak. Dulu belajar agama dan ya bertani, karena dulu belum ada pabrik sih ya. Kalau ada pabrik mungkin udah jadi pegawai pabrik. Nah, terus makin kesini pondok pesantren ada yang buat para politikus cari suara ya. Saya nggak bisa memastikan ya Dik ya, kita ya. Iya. Kita nggak bisa memberi data. Tapi pasti di tempat ada kan yang begitu. Banyak sih pasti. Jadi menurutmu gimana Dik? Yang annoying dari pondok-pondok pesantren ini apa menurutmu? Kalau yang annoying itu tadi sih, seperti pernikahan dini, juga kan citra dari pondok sendiri itu kan harusnya kita masuk ke pondok tuh kita harus keluarnya tuh berakhlak baik, berguna bagi masyarakat, gitu. Iya. Tapi kan untuk kasus-kasus yang terjadi, oknum-oknum yang terlibat itu kan banyak yang melenceng dari status agama itu sendiri. Itu kan harus jadi pertanyaan itu. Iya. Apakah guru ini benar-benar mampu atau tidak? Tapi ada yang kemarin ada yang buka pondok pesantren ngaku Nabi Isa. Anjing, itu skizo banget. Kenapa ngaku Nabi Isa anjing? Aduh. Kalau menurutku loh ya, yang annoying itu kayak orang yang saya baca kitab apa yang pokoknya tentang seksualitas lah. Kitab kuning atau apa ya Dik ya? Ya, kayaknya kitab-kitab itulah. Jenis itulah. Dengan melihat alismu saja aku sudah mengetahui di TikTok. Waduh. Orang bangsat ini. Harusnya diberantas anjing, itu dibakar hidup-hidup. Anjir. Enggak semua yang bahasa Arab itu kan termasuk agama Islam ya enggak? Dengan melihat alismu saja aku sudah mengetahui. Bangsat, itu annoying banget orang itu. itu udah anu sih, batunya sudah kayak peramal sih. Udah masuk ke ramal. Syirik. Itu udah masuk syirik sih sebenarnya. Anda pengikut setan. Waduh. Kalau dibilangin kopimu kurang kental mas,
Asu. Bangsat, kalau nggak ada hukum gue papain. Maksudnya kopi kurang kental itu gimana, bro? Anjing emang. Nggak tahu. Padahal kan saya lebih suka ngeteh. Karena kopi itu menyebabkan kanker. Wah, Terus orang yang minta sumbangan. sumbangan itu gimana Dik menurutmu Dik? Ya sini fair sekali sih kalau minta sumbangan. Dapat kalender paling nggak ya? Tapi kita kan nggak tahu uang itu masuk kemana, bener nggak sih? Benar. Kita kan nggak tahu. Iya, siapa tahu kan uang sumbangannya dikumpulin buat beli AK-47. Waduh, Anjing. Tiba-tiba waktu itu jadi teroris peluru di Israel sana. aja. Tapi banyak sih yang kayak ngejual kalender berkeliling ke kampung-kampung. Itu sebenarnya aku masih ragu itu anak masuk pesantren, pondok pesantren atau bukan sih? Iya. Kalau harusnya yang kayak gitu mending nggak usah dikasih ya. Kamu kasih nggak Dik? Kalau gue sih dari seumur hidup gue enggak sih, belum sih maksudnya. Aku ya kemarin dimintain kayak gitu juga. Wah, nggak ada Mas ya. Itu dia jual kalender apa mau minta Ya, doang? minta sumbangan lah. Ya dengan atribut-atribut sarungan, peci. Tapi gue masih penasaran, bro, itu beneran emang dia dari pondok pesantren apa emang dia aja yang pengen Iya kan. Nggak ada mencari pondok pesantrennya, cuma nyumbang tok. Waduh, kacau. kacau sekali. Nah, Ternyata uangnya buat beli ayam jago kan, buat sambung ayam. Kalau nggak gitu gini aja deh, kamu ngasih tapi kamu ikutin sampai pondok pesantren ya. Mana uangku, mana uangku? orang Uangku buat bener-bener apa? jauh anjir, jadi diikutin tekan sana. Itu diikutin kan. Mana pondok pesantren ya? Jadi kita harus tahu loh uangnya mau buat apa. Iyalah, fair. Terus Emang untuk pembangunan atau emang buat dia Iya. sendiri kan kita juga harus soalnya tahu. kayak gitu kan gak ada rinciannya Dik, kayak uang ini butuh dana segini untuk ini ini. Wah, Tapi kan, lu pernah ngasih tapi lu dikasih doa nggak biasanya? ya doa dari pengamen juga lebih banyak. Kayaknya lebih manjur dari yang pengamen. Parah. Iya cowok, kayak kalau pengamen kan jelas ada skillnya menghibur kita. Walaupun Kalau suaranya agak ini kuncinya apa? kuncinya apa? Suaranya di mana? Iya, tepok-tepok oke lah, ada usaha. Tapi kalau didoain doang, aduh, kurang. Ya juga alumni pesantren gitu juga sekarang kan nggak ada skillnya kan, kebanyakan keluar pondok pesantren kan nggak diajarin ilmu-ilmu yang relevan. Ada dong. Apa? Jadi ustadz. Kalau 1000 orang jadi ustadz, terus yang petani siapa, Cuk? Terus harusnya gimana nih menurutmu pondok pesantren yang bagus, yang harus dibenahi? Mungkin penambahan pendidikan sih sebenarnya, kayak sekolah biasa sih. Ya kayak di Asalam itu. Ya kalau man kan pondok pesantren. Kalau ya dibikin kayak man gitu ya. Iya, kayak dibikin di madrasah gitulah. Madrasah gitu kan udah oke lah ya. Okay itu udah bener, cuma itu kan ada skill, ada mungkin ya cuma kalau itu padahal itu masih kurang untuk mengikuti zaman sekarang ya. Pelajarannya kan nggak ada yang relevan. Sebenarnya, tapi ya harus dirombak lagi ya. Nanti ini next video. Nah, kalau menurutku ya pondok pesantren perlu izin ke Kementerian apa ini? Pendidikan berarti ya. Harus sih perlu izin. Kan itu kan juga mengedukasi masyarakat sebenarnya. Memberi pendidikan. Perlu kurikulum. Sebenarnya pondok pesantren konsepnya bagus menurutku. Tapi perlu di mata pelajarannya perlu di kalibrasi lagi lah. Berbanyak juga sih sebenarnya. Jadi pagi belajar ilmu-ilmu engineering atau yang sains lah yang relevan dengan dunia sekarang, terus malamnya mengaji, tidurnya juga dibatasi gitu. Tapi kadang pondok pesantren tuh kebanyakan
tidak mau sih mempelajari ilmu sains. Iya. Harusnya akhirat tuh. Ilmu dunia. Ngapain belajar ilmu dunia? Iya. Mending belajar Yo, ilmu akhirat. akhirat. Kalau logikanya salah ya kan? Iya. Kalau hidupnya enak kan akhiratnya juga enak. Kan nggak mesti di dunia susah, di akhirat juga susah. Pasti orang yang ngomong gitu kan orang miskin ya kan. Untuk menghibur dirinya yang wah tidak punya Tidak skill, punya skill, tidak punya apa-apa, tidak punya uang. cuma bisanya ayo mana sumbanganmu. Oh, Terus gimana ya? Ngomongnya itu harusnya kan ilmu dunia itu untuk menopang kehidupan akhirat loh. Contohnya kalau kita mempunyai skill engineering, kita kan membantu membuat seumpama gedung sekolahan itu kan nanti diisi oleh pelajar-pelajar masa depan, itu kan itu menjadi pahala tersendiri buat di akhirat, ya enggak? iya sih benar. Coba pikir, lihat orang yang bilang mending menuntut ilmu akhirat dunia daripada ilmu dunia, pasti dia pengangguran. Iya enggak? Pengangguran, cuma bermodal bicara doang, Iya, nggak ada bangsat itu harusnya perilaku yang baik. di apa? Di genosida aja ya. What the fuck? Kita kumpulin, kita boom. Iya. Kalau nggak pakai gas cyanida itu dimasukin ke gudang, disemprot. Pergi sana. Kok akhirat saja sekarang. Daripada sekarang cuma wah, Israel jahat, Israel jahat. Jahat. Tapi masih pakai teknologi Israel, nggak habis pikir. Kesalahan berpikir. Iya, logika berpikirnya gimana loh? Nggak tahu juga. Iya kayak gitu kan. Pesantren kan kalau udah gitu juga pesantren konsepnya bagus, jadi mengajarkan kemandirian. Kita Dari kecil belajar ya. iya, Sendirian. sekolah biasa-biasa kan kita pergi ke sekolah nanti balik lagi ke rumah orang tua, tapi kalau kita terpisah dengan orang tua kan jadi lebih mandiri. Ada skill-skill yang bisa dikembangkan. Kita masak mie dengan setrika itu kan skill bertahan hidup zaman sekarang ya. Udah skala Ya, survive lah misalnya. Udah setara menemukan api di hutan. Jadi kita mulainya dari pas siang, pelajaran-pelajaran yang relevan dengan dunia sekarang, sains, engineering, ya, hukum nggak perlu lah ya. Skill memasak perlu. Sebenarnya perlu sih, tergantung orangnya sih. Terus malamnya pengajian, terus Sabtu Minggu untuk bela diri dan kegiatan merawat alam. Harusnya merawat alam itu jadi masuk ke materi pelajaran ya Dik ya. Sekarang kan alam kita sudah global warming dan bentar lagi perang ya. Nanti prediksinya sih 2025. Jir, tahu maksudnya bisa ngeramal. Sebenarnya akhir tahun kita udah mulai ya. Nanti saya sama Dika mau ngevlog bawa senjata. Kayaknya senjata di sini senjata bambu runcing. Itu bambunya juga impor. Jok video kemarin. Enggak, kita agak modern pakai ketapel. Nah, ilmu-ilmu kesehatan juga perlu ya, kayak ilmu kedokteran enggak yang ini harus membedah ini, harus membedah ini enggak perlu sampai segitu. Kalau cuma di desa mah ya tanaman-tanaman herbal, ini jahe buat masuk yang ini kan perlu lebih ke ya, ke pengolahan ya, materi jamu. Iya. Ya pertanian oke lah, rekayasa pertanian perlu stek yang baik dan kawin silang itu rekayasa genetik paling awal itu. Awal mula rekayasa genetik kita kan kawin silang mangga dengan apa nangka. Iya itu harus perlu itu. Jadi kita tuh ilmu agamanya oke,
ilmu dunianya oke. Oke. Terus sumber dananya gimana itu untuk pondok pesantren? Pasti kan perlu guru gitu kan, Bukannya dari siswanya ya? Seperti kayak sekolah gitu. iuran gitu. Iya, iuran Karena berapa? itu Kan tergantung kayak berapa fasilitas sebenarnya sih. kayak SPP ya. Iya. Fasilitasnya apa saja? Tapi seumpama yang lebih bagus lagi menurut saya ya, jadi pelajarnya harus kerja, harus menciptakan produk. Jadi Kayak dalam UMKM gitu. iya berapa, pokoknya diberi waktu untuk memproduksi apa, seumpama bikin kue, bikin roti, produksi harus dikasih target ini segini, kalau nggak kamu nilainya D, remedi. Nah, konsep gitu kan bagus sedikit. Dan perlu, negara Indonesia perlu wajib militer nggak? Kayaknya sih iya sih. Kalau di Iya. karena di negara-negara lain kan juga banyak sih yang mewajibkan Iya. warganya militer. Iya, padahal negara kita di tengah-tengah negara musuh ya. Dari di tengah-tengah perdebatan pihak kiri dan kanan. Tapi malah kenapa tidak ada wajib militer? Saya nggak tahu kenapa. Ngomong-ngomong wajib militer, nanti ada gempa megatrust, kamu sudah tahu? Ya nggak apa-apa lah, yang kena orang-orang Sunda. Kita kan dari Gondok. Katanya loh. Katanya bisa ombaknya bisa sampai 20 meter. Anjing, itu mas tsunami, Bang. Rumahnya Zohri ya. Zohri itu teman saya di Solo 3 ya, itu kena itu. Bangsat, Zohri di Jakarta kena itu. Terus Doni, kamu mati Doni, tenggelam di Bandung kan kamu. Nanti kita lari ke gunung. Nggak kena. Oke, apa mungkin gitu, apa ada tambahan lain? Apa ya? Mungkin segitu dulu mungkin. Jadi poinnya kita tidak setuju dengan minta-minta sumbangan untuk pondok pesantren, kita tidak setuju. Terus pondok pesantren perlu dikalibrasi lagi standarnya agar tidak ada pembulian, tidak ada pelecehan seksual juga. Iya, perlu diawasi OJK. Perlu tim audit ya. Iya. Nanti, dan juga pondok pesantren mungkin perlu kenalan dengan orang tambang, dengan pabrik-pabrik. Jadi keluar pondok pesantren bisa kerja di pabrik. Realistis kali ya. Iya. Harus realistis. Iya. Tidak menuntut ilmu dunia saja, tapi kebalik. Tidak hanya menuntut ilmu akhirat, tapi menuntut ilmu dunia. Karena buat apa? Hanya ini salah nggak ya? Buat apa di akhirat baik kalau di dunianya sengsara? Kalau di dunia hanya merugikan orang kan, ya malah jadi catatan buruk di akhirat nanti ya kan. Ya kan, daripada gitu kan mending kita juga kayak di dunia, kayak di akhirat. Kita juga bisa membantu masyarakat sekitar juga. Kalau kita kaya kan, iya, padahal kita punya uang kan, kita juga bisa membantu masyarakat juga. Padahal ajaran agama itu bukan mempelajari tulisan Arabnya, menghafal lafaz-lafaz teksnya itu kan. Yang inti dari agama itu kan bagaimana kita bermanfaat dengan orang lain, tidak merugikan orang lain, kita bisa menciptakan pahala yang jariah, ilmu yang bermanfaat ke orang lain gitu kan. Kalau kita sudah melakukan itu kan, kita juga di akhirat kan juga sudah ya kan, ada menambah pahala juga. Ada hadisnya kan yang bilang jangan menghafal hadis lain kalau belum menghafalkan hadis yang sebelumnya gitu kan. Intinya kan berarti agama itu puncaknya itu menjadi masyarakat negara yang baik ya. Iya. Biar nggak ada kekacauan. Iya, sudah deh. Gimana nanti kalau next videonya kita bikin video agama ada menjadi negara yang baik adalah tujuan akhir dari agama. Demokrasi adalah
puncak peradaban. Uh. Wajib. Oke. Oke, sekian dari konten ini. Jangan lupa klik subscribe dan like dan juga komen di bawah. Iya. Apa kalian ingin Ini ada pertanyaan di ngirim kalau email bisa Iya. email nanti kalau kita ada jawab. pertanyaan di email atau di IG atau di kolom komentar saja. Oke. Gitu aja Dik. Oke. Selamat di konten-konten berikutnya. Bekicot Dadah. magetan. Laku-laku ning sarangan golek panganan urip tenang tentrem madang ning warung bekicot magetan.